baik-baik ya, di janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini, dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bih. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik. Dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong, Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun, itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat, walaupun lalat, ketahuan. Ayat ini turun. Apa yang terjadi? Allah. Cuma 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. 3, Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda, taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Nah, Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditambah surat Yasin, ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008, bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat, namanya 1 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, 2 Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, 3 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang sholat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sedekah 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya bahkan di